Yang paling penting, apapun yang kalian lakukan, Ya. lakukan dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kembali kita berjumpa di podcast Hasnawi Haris Perspektif. Dan alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang menurut saya beliau ini adalah seorang yang multi talents. Meskipun sehari-hari beliau ini kita kenal sebagai seorang musisi, seorang penyanyi dan pencipta lagu. Siapa dia? Saya kira sahabat perspektif yang berbahagia biasa disapa dengan Fadly Padi. Lengkapnya sebenarnya beliau adalah Andi Fadly Arifuddin Matotorang. Bagi orang Sulawesi Selatan, ketika saya menyebut Arifuddin Matotorang, pasti ingatan kita, orang tua beliau ini adalah seorang bupati pada masanya di Kabupaten Sinjai selama 2 periode. Nah, Pak Fadly, saya kira terima kasih atas kehadirannya. Gimana kabarnya, Pak? Banyak, Prof. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jujur saya dapat surprise ketika saya berkomunikasi dengan timnya Pak Fadly. Saya minta jika ada waktu bisa berkunjung di tempat kami ini, dan alhamdulillah tanpa basa-basi, tanpa hitungan lama, beliau ini bersedia. Jadi sahabat perspektif, luar biasa sekali. Tentu selama ini kita kenal Fadly Padi ini seorang musisi, seorang vokalis yang saya kira kita tahu beliau ini pendiri dari grup band Padi yang sampai hari ini masih tetap eksis, dan tentu saja yang menjadi fans beliau biasa disapa Sobat Padi. Padi, ya. Sobat Padi, ya. Iya, Sobat Oke. Padi, Prof. Saya ingin mendengarkan dari Fadly Padi kira-kira apa kegiatannya beberapa waktu ini, dan ke Makassar ini kira-kira dalam rangka apa. Sebelum kita masuk secara teknis ke hal-hal yang menurut saya penting kita edukasi kepada masyarakat. Silakan. Ya, baik, terima kasih banyak, Prof. Saya datang ke sini memang datang khususan karena bertepatan dengan ibu saya milad. Oh, alhamdulillah. Ya, ada saudara kakak saya datang juga pas liburan tahunan, tepat liburan tahunan, datang dan keluarganya. Jadi saya di waktu liburnya Padi ini saya mengambil 3-4 hari buat kumpul dengan keluarga dan sekalian merayakan syukuran ulang tahunnya Ibu. Kalau sekarang konser Padi yang masih jalan terus, Prof. Masih jalan, ya, alhamdulillah. Saya kira saya panggil juga Bung, ya, enggak apa-apa. Siap, Prof. Bung Fadly, kalau kita bicara musik, ya, jenis musik, tentu Padi ini juga punya gaya sendiri. Itulah makanya fans Padi tidak pernah lari. Fans Padi tetap bertambah, tetap eksis, dan mungkin saya mau mendengarkan kira-kira apa rahasianya dan jenis apa sebenarnya ini sehingga Padi bisa tetap eksis ini. Siap. Kalau bicara musik memang Padi itu terbentuk dari satu kampus yang sama, Prof. Jadi kita punya hobi yang sama. Kami sama-sama mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. Dan 5 orang personil Padi ini memang dari musik yang berbeda latar belakangnya. Ada yang main jazz, ada yang rock, ada yang sampai zaman itu ada musik thrash metal, ada yang macam-macam, ada yang hard rock. Akhirnya
karena kami sudah keliling dari kampus ke kampus waktu itu di Surabaya, kita putuskan untuk bikin satu musik yang jadi blueprintnya Padi. Nah, dan yang membedakan dengan yang lain mungkin karena campuran berbagai macam aliran musik, tapi pada dasarnya kami sama-sama punya selera yang sama, yaitu musik rock, musik yang lebih bertenaga, semangat. Iya, baik Pak Fadli. Bung Fadli ini, untuk sahabat Fadli yang menyaksikan tayangan ini, beliau ini kan seorang sarjana ekonomi. Siap. Ya, kemudian menjadi musisi, pencipta lagu, dan tentu intinya berkarya di dunia seni. Mungkin saya minta pandangannya Bung Fadli, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita sampaikan kepada generasi muda, bahwa sekalipun kita berlatar belakang pendidikan ekonomi atau pendidikan yang lain, tapi kita bisa tetap berkarya di dunia seni karena memang kita punya cita rasa seni yang tinggi. Seperti apa itu? Iya, buat teman-teman Sobat Padi juga, sebenarnya education ya, pendidikan itu paling utama, memang fondasi dari semua yang kita akan lakukan itu pendidikan. Dan satu yang saya ingin sampaikan, jangan lupakan hobi, karena di situ ada kesenangan, ada hal-hal yang membuka cakrawala kita, ada hal-hal yang dan itu bisa seiring sejalan sebenarnya. Jadi kita fokus di pendidikan dan kita bisa mencapai impian-impian kita di hobi-hobi yang kita lakukan. Iya. Artinya Bung Fadli, ya pendidikan tetap number one ya. Number one. Ya, tetapi hobi tetap bisa kita salurkan. Nah, ini sebenarnya pelajaran buat generasi muda, bahwa silakan Anda mengembangkan hobinya bidang apapun, tapi akademik tetap number one, nomor satu. Nah, saya pikir Bung Fadli ini di banyak kesempatan sering saya ketemu, nonton bola sama-sama, di sebuah acara sama-sama, di acara party biasa sama. Nah, beliau ini tentu memiliki, ya, yang saya sebut tadi, kalau kita bicara siar, kita bicara kampanye dengan musik yang dipilih, musik rock tadi, kira-kira gimana memberi pesan kepada generasi muda, kepada masyarakat, bahwa seperti inilah sebenarnya padi dan bisa berkontribusi seperti apa itu. Memang kita sama-sama tahu ya, Prof. Musik itu bahasa universal. Dan saya alhamdulillah membuktikan 27 tahun berkarir di musik bersama Padi. Memang medium yang paling menyenangkan itu adalah kesenian. Salah satunya adalah musik. Kita bisa bertukar pikiran dengan latar belakang yang banyak dan budaya yang berbeda, dari profesi yang berbeda, bangsa yang berbeda. Mereka bisa, walaupun mereka tidak mengerti, mereka bisa ada medium untuk menyambung komunikasi. Jadi saya lihat memang musik itu salah satu bagian dari cara kita berhubungan, berkoneksi dengan orang lain yang paling efektif dan efisien. Ya, bisa masuk dari manapun dan siapapun kita bisa temui. Baik, Bung Fadli, satu sebelum terakhir saya ingin mendapatkan gambaran ini terutama kepada anak-anak generasi Alpha, generasi Z, dengan dunia musik yang hari ini ada, dengan pilihan jenis musiknya. Bung Fadli, kira-kira apa yang bisa diberikan pesan kepada mereka selain tadi kembangkan hobinya, karena kita pikir teknologi ini kan semakin maju, Pak Fadli ya, semakin maju. Anak-anak kadang kalau terjebak, ya punya hobi sebenarnya, punya passion yang bagus, tapi karena terjebak dengan dunia teknologi, main game terus, dan seterusnya. Ini seperti apa itu Fadli bisa memberikan pesan kepada anak-anak kita? Ya, untuk anak-anak
memang generasi anak saya juga Iya, iya, sudah generasi Alpha, generasi Gen Z. iya, Memang saya sempat bicara ini lebih ke pribadi, Prof. iya, Saya kasih tahu ke anak saya bahwa kita itu selalu harus ada punya value. Ya, iya, ada nilai yang kita pegang, dan itu mulai dari nilai-nilai yang ada di keluarga. Karena kita akan sampai ke gegar budaya ya. iya, Gegar budaya banyak banyak distraksi di sana. Kelebihan anak-anak Gen Z dan Alpha memang mereka cepat sekali mengadopsi semua budaya iya, baru dan betul, semua teknologi yang baru. Tapi yang dibutuhkan dari kalau mereka bisa tambahkan semangat baja dari generasi X seperti betul. kita, Prof. Iya, iya, Dia punya resilience, ketangguhan, punya fokus yang tinggi dan eh, bisa bisa bertahan dengan itu. Jadi iya, ada butuh pengorbanan memang di hmm, situ, Prof. Kadang-kadang kita hanya disiplin, tapi kita iya, disiplin saja itu masih membutuhkan pengorbanan, ya pengorbanan hmm, waktu, pengorbanan macam-macam. Kalau iya, mereka bisa menjaga nilai itu, bisa fokus dan bisa tangguh di dalamnya, mereka menguasai satu saja, mereka akan bisa gunakan untuk macam-macam. Karena iya, eh, menurut saya yang dibutuhkan anak-anak adalah fokus yang tinggi, tidak gampang terdistraksi, iya, dan yang paling penting, apapun yang kalian lakukan, iya, lakukan dengan sepenuh hati, bersungguh-sungguh. Karena kita punya waktu sama, waktu yang digunakan untuk bermain sama dengan waktu yang kita gunakan untuk produktif. Jadi pada saat kalian produktif, iya, gunakan dengan baik, seperti kalian sepenuh hati bermain game atau iya. menonton, semuanya harus dilakukan bersungguh-sungguh. Mungkin itu, Prof, saya bisa Baik, sampaikan. luar biasa sekali nih edukasi Pak Fadli, Bung Fadli. Eh, Artinya ini spirit. Tidak boleh juga kita kehilangan roh bahwa Anda yang generasi Alpha, Anda yang generasi Z, tidak boleh terpisah dari generasi sebelumnya. Betul. Bahkan dari generasi kolonial, karena memang ada kadang value, ada nilai yang dulu itu membuat kita tangguh karena seleksi alam, yang anak-anak kita sekarang tentu sedikit harus teradaptasi. Itu luar biasa sekali, dan luar biasa Pak Fadli ini, Bu Fadli, tidak hanya perspektif musik yang beliau bisa sampaikan, ini luar biasa tadi edukasi beliau. Terakhir, Bung Fadli, saya kira tentu segenap dari tim Hasni Haris Perspektif tentu mensupport apapun kegiatan Bung Fadli ini, tapi mungkin Sobat Fadli, Sobat Padi yang menonton tayangan ini mungkin mau mendengarkan seperti apa konser-konser yang akan dilakukan oleh Bung Fadli tahun 2025 ini. Silakan, Bung Fadli. Siap. Jadi konser-konser yang akan datang ini kami banyak di tahun ini banyak rencana untuk mengeluarkan single-single baru, lagu-lagu yang terbaru, karena memang masa sekarang ini bukan masa keluar album, tapi kami mengeluarkan satu lagu Iya. untuk dirawat, dan tunggu kejutan-kejutan dari Padi Reborn di tahun 2025. Dan mohon doanya semoga kami bisa terus berkarya menjadi sang penghibur untuk Indonesia. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Bung Fadli hari ini. Saya tentu berharap bahwa perspektif yang berkembang hari ini itu bisa menambah perspektif Anda juga semua, para sahabat perspektif dan sobat Fadli Padi, sobat Padi, dan kita berharap bahwa apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi itu, saya hanya menitip pesan, pahami lebih dalam, edukasi tanpa batas, salam perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.